Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Novitasari. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sedikit mengenai teknik membuat soal sistem persamaan linear dua variabel dan soal yang bersifat open-ended atau soal terbuka. Jadi yang pertama kali akan saya bahas adalah teknik membuat soal SPLDP. Sebagai seorang guru matematika yang baik, kita tentu saja harus mengetahui bagaimana cara membuat soal, khususnya pada materi SPLDP yang akan saya bahas ini. Karena banyak manfaat yang akan kita peroleh apabila kita dapat membuat soal sendiri. Yang pertama, tentu saja soal yang kita buat adalah soal original, karena kita sendiri yang membuatnya. Dan yang kedua, kita telah mengetahui jawaban yang tepat, karena tentu saja apabila kita yang membuat soal, pasti kita juga akan tahu jawabannya. Dan yang ketiga, dapat ditentukan tingkat kesulitannya. Jadi sebagai seorang guru, kita dapat menentukan tingkat kesulitan dari soal yang telah kita buat tersebut. Baiklah, langsung saja kita masuk ke dalam teknik membuat soal SPLDP. Jadi pada umumnya, soal SPLDP yang sering kita temui adalah seperti ini. Tentukan penyelesaian dari 2x tambah y sama dengan 10, x ditambah 3y sama dengan 15. Sedangkan ada dua cara kita dalam menyelesaikan persamaan ini. Yang pertama adalah substitusi dan eliminasi. Jadi di sini saya mengerjakannya menggunakan cara substitusi. Jadi kita tentukan persamaan 1 dan 2-nya. Kemudian persamaan 1 kita ubah menjadi persamaan 3 seperti ini. Jadi 2x ditambah y sama dengan 10, kita ubah menjadi y sama dengan 10 min 2x. Jadi persamaan 3 ini akan kita substitusikan ke persamaan 2. Sehingga kita memperoleh x sama dengan 3. Kemudian kita substitusikan lagi x sama dengan 3 ke dalam persamaan 3. Sehingga kita peroleh y sama dengan 4, sehingga kita dapat penyelesaiannya adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 4. Lalu, bagaimana cara membuat soal SPLDP? Langsung saja. Yang pertama kali, kita harus berjalan mundur untuk membuat soal. Artinya, kita harus mengetahui kunci jawaban dari soal yang akan kita buat. Jadi kita misalkan, penyelesaian dari soal yang akan kita buat itu adalah x sama dengan 3 dan y sama dengan 4. Kemudian yang kedua, kita bentuk persamaan dengan menggunakan penyelesaian yang telah kita tentukan tersebut. Nah, misalnya kita buat 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 4, di mana 3-nya ini adalah x-nya dan 4-nya ini adalah y-nya. Sehingga kita peroleh persamaannya yaitu 2x ditambah y sama dengan 10. 10-nya ini dari mana? Karena 2 dikali 3 ditambah 1 kali 4 itu sama dengan 10. Nah, sama juga dengan persamaan yang kedua. Kita misalnya buat dia persamaannya 1 dikali 3 ditambah 3 dikali 4 itu sama dengan 15. Sehingga persamaan yang terbentuk adalah x ditambah 3y sama dengan 15. Jadi, soal yang dapat kita bentuk dari kunci x sama dengan 3 dan y sama dengan 4 adalah 2x ditambah y sama dengan 10 dan x ditambah 3y sama dengan 15. Jadi dengan membuat soal SPLDP, dengan kita misalkan x sama dengan 3 dan y sama dengan 4, kita dapat membuat soal yang begitu banyak dan tak terhingga. Baiklah, kita masuk ke dalam pembahasan yang kedua, yaitu soal yang bersifat open-ended. Menurut Shimada tahun 1997, pembelajaran open-ended adalah pembelajaran yang menyajikan suatu permasalahan yang memiliki metode atau penyelesaian yang benar lebih dari satu. Soal open-ended ini dapat diklasifikasi dalam 3 tipe. Yang pertama, terbuka proses penyelesaiannya, yakni soal tersebut memiliki banyak cara penyelesaian yang benar. Dan yang kedua, terbuka hasil akhirnya, yakni soal tersebut memiliki banyak jawaban yang benar. Dan yang ketiga, terbuka pengembangan lanjutannya, yakni ketika siswa telah menyelesaikan soal tersebut, selanjutnya mereka juga dapat mengembangkan soal baru dengan mengubah syarat atau kondisi pada soal yang telah diselesaikan.
Langsung saja kita masuk ke dalam contoh soal open-ended. Jadi contoh soal yang saya berikan yang pertama adalah, berapakah luas persegi panjang jika panjangnya adalah bilangan prima yang lebih kecil dari 17 dan lebarnya 2 kali panjang persegi tersebut. Jadi banyak jawaban yang dapat terbentuk. Seperti kita tahu, bilangan prima yang berada di bawah 17 adalah 2, 3, 5, 7, 11, 13. Nah, jadi banyak jawaban yang dapat diperoleh dari soal tersebut. Nah, jawaban yang pertama adalah contohnya ketika siswa tersebut mengambil panjangnya sama dengan 2, maka lebar yang dia peroleh adalah 2 dikali 2 sama dengan 4. Karena sudah jelas pada soal tersebut, lebarnya adalah 2 kali panjang. Maka luas persegi tersebut adalah panjang kali lebar, jadi sama dengan 2 dikali 4 sama dengan 8. Nah, ketika siswa yang satunya lagi mengambil panjang sama dengan 3, maka diperoleh lebarnya adalah 3 dikali 2, jadi sama dengan 6. Maka luas persegi panjang yang diperoleh siswa tersebut adalah panjang kali lebar sama dengan 2 dikali 6 sama dengan 12, dan begitu seterusnya. Kemudian contoh yang kedua, pada soal open-ended adalah, berapakah luas jajar genjang jika memiliki tinggi 6 cm dan alasnya sesuai dengan tanggal lahir kalian masing-masing. Jadi ketika ada siswa memiliki tanggal lahir yaitu tanggal 5, maka luas jajar genjang tersebut adalah alas dikali tinggi, dengan alasnya adalah 5 dan tingginya adalah 6. Jadi luas jajar genjang yang diperoleh dari siswa tersebut adalah 30 cm kuadrat. Kemudian ketika ada siswa yang lahir pada tanggal 8, maka luas jajar genjang tersebut adalah alas dikali tinggi sama dengan 8 dikali 6, sehingga luas yang diperoleh dari siswa yang satunya adalah 48 cm kuadrat, dan begitulah seterusnya. Sekian dari pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.